Kekalahan yang diderita Korea Selatan U23 atas Indonesia kayaknya beneran berbuntut panjang. Yap, pasca kekalahan itu, publik Korea secara serentak marah besar karena gimana bisa mereka kalah dari tim yang berstatus debutan plus punya ranking FIFA yang jauh di bawah. Nah, di satu sisi kekalahan ini seolah membuka publik di sana kalau Sinteyong emang nggak seburuk itu. Dan selama ini yang bikin masalah adalah ketua federasi mereka, Chung Mong-kyu. Yap, masih teringat jelas tak kalah Koshin dilempar telur oleh fans pasca gugur di fase grup Piala Dunia 2018, dan ternyata ketika itu Koshin dianggap hanya menjadi kambing hitam atas bobroknya kepengurusan KFA di bawah Chung Mong-gyu. Maka dari itu publik kini menuntut Mong-gyu mundur dari jabatannya dan tak sedikit mengancam kalau publik akan gantian melakukan hal yang pernah dilakukan kepada Sinteyong. Lantas para apa sih dampak kekalahan timnas Korea atas Indonesia di 8 besar Piala Asia U23 kemarin? Sempat tampil begitu superior di fase grup dengan menyapu bersih semua laga tanpa kebobolan, Korea Selatan pada akhirnya harus gugur di 8 besar usai dikalahkan Indonesia via adu penalti. Nah, yang bikin publik ini jengkel, bisa-bisanya Korea Selatan dibuat frustasi oleh permainan timnas Indonesia sampai-sampai kena 2 kartu merah. Lebih dari itu, secara permainan Indonesia bisa dibilang jauh lebih baik, terutama dari sisi menciptakan peluang. Padahal di atas kertas, Korea harusnya bisa mengatasi tim debutan seperti Indonesia. Namun yang ada, mereka justru tersingkir secara memalukan dan gagal lolos ke Olimpiade untuk ke-10 kalinya secara beruntun, yang mana itu dianggap sebuah noda yang bakal membekas untuk jangka waktu yang lama. Mengingat selama ini Korea selalu konsisten mewakili Asia di ajang prestis tersebut. Terlebih yang bikin lebih sakit, pelatih Indonesia adalah Sinteyong, orang yang pernah publik Korea hina dan benci sampai dilempari telur pasca gugur di fase grup Piala Dunia 2018. Yap, kekalahan atas Indonesia nyatanya berbuntut panjang dan menimbulkan dampak cukup membuat heboh di sana. Di mana sekarang ini publik ramai-ramai menyalahkan ketua KFA, Chung Mong-gyu, yang dianggap tak becus. Bahkan ada juga yang mengancam akan melempar dirinya dengan telur jika tak segera mundur dari jabatannya. Intinya ketua KFA diminta untuk minta maaf dan segera mundur. Dan dilansir dari Never, Mong-gyu bahkan sampai menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Selain meminta maaf karena kekalahan itu, ketua KFA tersebut juga meminta maaf karena gagal mengirim Korea bermain di ajang Olimpiade tahun ini. Tentu itu menjadi sebuah momen tak biasa mereka alami. Yap, sekedar informasi aja nih, kalau sebelum melawan King Indo, timnas Korea Selatan nyatanya selalu bisa tampil di Olimpiade 9 kali secara beruntun. Yang mana itu berarti jika lolos ke Paris tahun ini, maka Korea akan memecahkan rekor sebagai negara Asia yang tampil di Olimpiade 10 kali beruntun. Namun rekor tersebut akhirnya gagal karena Korea dikalahkan Indonesia di babak perempat final Piala Asia. Dan kegagalan itu sekaligus membuat Korea untuk pertama kali tidak akan bermain di Olimpiade dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Mantap! Lebih lanjut, kekalahan ini nyatanya juga menimbulkan efek luar biasa, di mana salah satunya adalah terbongkarnya aib sepak bola Korea Selatan. Dan itu juga menyeret nama Jurgen Klinsmann, pelatih asal Jerman yang dipecat usai Korea tampil buruk di Piala Asia level senior kemarin. Nah, usut punya usut, ternyata penunjukan Klinsmann sebagai pelatih pun menuai kontroversi. Diceritakan saat Klinsmann bertemu Chung Mong-gyu selaku ketua dari KFA, Klinsmann bertanya pada Mong-gyu, apakah Korea membutuhkan pelatih atau tidak? Dan tak berselang, Mong-gyu pun kemudian langsung menunjuk Klinsmann sebagai pelatih. Padahal saat itu Klinsmann cuma bercanda, tapi malah ditanggapi serius oleh Mong-gyu. Namun yang bikin publik Korea jengkel kepada pelatih asal Jerman tersebut adalah karena selama menjadi pelatih Song Heung-min dan kawan-kawan, Klinsmann kabarnya tidak mau tinggal di Korea. Lah, gimana ceritanya coba? Hal itu diperparah dengan kondisi ruang ganti yang panas.
Karena para pemain termasuk kabarnya Son juga tidak senang dengan sikap Klinsmann yang dianggap terlalu cuek dan arogan. Lebih lanjut, pasca kekalahan itu, nama Sinteyong kembali ramai jadi perbincangan di sana, di mana banyak media Korea yang memberikan pujian kepada pelatih berusia 53 tahun tersebut. Yap, media-media di Korea menilai jika Sinteyong telah sukses mengubah wajah sepak bola Indonesia dan kini menjadi tim yang layak diperhitungkan di level Asia. Selain itu, publik di sana juga menyesal pernah memperlakukan Coach Shin dengan buruk pada tahun 2018 lalu. Karena pada akhirnya mereka sadar kalau Coach Shin hanya dijadikan kambing hitam oleh siapa? Yap, Chung Bong-gyu. Yap, terlepas dari apapun, intinya Indonesia udah berhasil membuat sejarah baru dengan lolos ke semifinal. Namun, para pemain kayaknya masih belum puas dan mengincar gelar juara demi melangkah ke Olimpiade dengan bangga. Akan tetapi, perlu diingat juga, kalau lawan di semifinal nanti yakni Uzbekistan bukanlah lawan yang mudah. Bahkan di level U23, mereka lebih berbahaya dari Korea Selatan. Akan tetapi, jangan takut, jangan mundur. Karena Indonesia pun sekarang benar-benar udah berubah. Dan apapun hasilnya nanti, percayalah, kita semua tetap bangga kepada PSSI, kepada Coach Shin beserta jajarannya, kepada semua pemain, dan tentunya semua masyarakat Indonesia yang total mendukung timnas. Kecuali satu orang yang juga total, tapi dalam hal perjulitan. Dan harus diakui, vibes semacam ini emang sangat-sangat dirindukan. Untuk itu maju terus Garuda. Lawan siapapun, gas pantang mundur. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.